Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Safira dari HMPS Pendidikan Kimia. Pada hari ini kita berjumpa di acara Chemistry Podcast. Buat kalian yang belum tahu apa sih itu Chemistry Podcast adalah salah satu dari program kerja Departemen Advokasi dan Jaringan yang dimana di Chemistry Podcast ini kita akan saling berbagi informasi dan juga sebagai sarana untuk mahasiswa untuk saling berbagi pengalaman maupun berbagi informasi lainnya. Dan tidak hanya itu, di Chemistry Podcast ini tiap episodenya akan selalu ada narasumber yang hebat-hebat. Jadi kalian jangan sampai kelupaan atau ketinggalan episodenya ya. Oke, di episode pertama ini tema yang akan kita bahas adalah pemimpin perempuan why not. Jumlah pemimpin wanita yang ada hingga saat ini masih sangat minim jika dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Bahkan, beberapa kalangan memandang bahwa kehadiran pemimpin perempuan akan menjadi suatu masalah. Padahal, pada dasarnya, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama dalam segala hal, termasuk juga menduduki kursi kepemimpinan. Namun pada praktiknya, masih banyak stereotip yang beranggapan bahwa ketika wanita menjadi seorang pemimpin, maka ia akan mengungguli laki-laki. Nah, topik ini merupakan topik yang sangat menarik. Maka dari itu, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat hebat, salah satu contoh dari pemimpin perempuan yang ada di sekitar kita, yaitu Kak Indah Ayudhya selaku Ketua HMPS Pendidikan Kimia. Halo Kak Indah, apa kabar Kak Indah? Halo Safira, halo teman-teman, alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih Kak, kesibukannya akhir-akhir ini gimana nih Kak? Coba Kesibukannya, alhamdulillah kemarin baru aja selesai UAS ya. Mungkin Safira juga ya, gimana lancar UASnya? Alhamdulillah lancar. Oke, mungkin kesibukannya ya kemarin-kemarin sibuk ngerjain tugas UAS, kemudian juga kuliah gitu ya. Terus juga sibuk di organisasi lain, kebetulan lagi ada project juga. Terus sekarang ini lagi prepare buat magang sih. Tuh. Lumayan sibuk ya Kak. Lumayan lah. Lumayan lah ya Kak. Terima kasih ya Kak udah menyempatkan hadir bergabung kita di Nggak apa-apa. Iya. Sama-sama. Oke, di sini kan karena Kak Indah ini merupakan salah satu contoh dari pemimpin perempuan yang ada di sekitar kita, jadi kita pengen nih Kak, kita sharing-sharing aja ya Kak sama teman-teman semua juga di sini. Coba dong Kak cerita-cerita. Sekarang kan Kak Indah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia. Tapi sebelumnya pasti mencalonkan diri terlebih dahulu gitu. Nah, coba dong Kak cerita-cerita, apa sih awal mula kenapa Kakak memutuskan untuk mencalonkan diri untuk menjadi seorang pemimpin dengan kondisi Kakak di sini adalah seorang perempuan gitu, dengan sudut pandang seorang perempuan. Gimana Kak? Oke, jadi ini saya cerita gitu ya, flashback ya. Oke. Jadi pertama itu ketika masanya pemiluan itu ya, tahun 2021 itu dari teman-teman, pertama-tama tuh dari teman-teman sekeliling saya itu memberikan dukungan kepada saya dan memberikan support kepada saya untuk maju menjadi calon ketua HMPS Pendidikan Kimia gitu ya. Mereka yakin kalau saya itu mempunyai kekuatan dan saya itu mampu menjadi ketua gitu nantinya. Nah, di sanalah yang pada akhirnya itu membuat ada dorongan gitu ya. Panggilan hati gitu ya. Karena teman-teman saya aja gitu ya. Saya mikirnya teman-teman pun percaya bahwasannya saya itu kuat, saya tuh mampu gitu ya. Jadi why not gitu. Saya nggak percaya dengan diri saya sendiri gitu ya. Nah, dari sana saya berkomitmen bersama wakil saya saat ini yaitu Mbak Masita yang memang sama-sama perempuan gitu ya. Kita sama-sama berkomitmen untuk berjuang dari awal sampai akhir dan alhamdulillah kita ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua HMPS Pendidikan Kimia. Kita diberi amanah untuk 1 periode ke depan dan kita insya Allah komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk prodi pendidikan kimia kayak gitu sih. Kita insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Masya Allah, hebat sekali ya teman-teman. Berarti dari panggilan hati dan kepercayaan dari teman-teman sebenarnya Kak. Betul banget. Jadi kepercayaan dari teman-teman tuh benar-benar memberikan dukungan dan semangat, semangat yang besar gitu. Jadi
kayak saya tuh ya ikut bangga kepada diri saya sendiri gitu ya, ketika teman-teman percaya pada saya, ya itu saya juga harus mempercayai diri saya sendiri kayak gitu sih. Oke. Terus di sini kan kakak sudah menjadi seorang pemimpin perempuan. Iya. Nah cuman ada banyak anggapan orang-orang di luar sana sampai detik ini juga yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Nah aku mau nanya nih, menurut pandangan kakak, bagaimana pandangan kakak terhadap apakah perempuan itu memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin? Gimana kak? Oke, pandangan saya tentunya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama besarnya untuk menduduki kursi kepemimpinan gitu ya. Apalagi yang di zaman serba digital ini gitu ya. Perempuan dan laki-laki itu udah setara gendernya gitu ya. Kesetaraan gender. Keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihan gitu ya. Dan kedua-duanya itu mampu untuk memimpin gitu ya. Baik itu memimpin perusahaan ataupun memimpin organisasi. Itu kembali ke individunya masing-masing, bagaimana dia bertanggung jawab atas keputusan yang diambil gitu. Bila mana itu pun seorang perempuan, ketika dia sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang pemimpin, ya dia harus mempertanggungjawabkan keputusan itu gitu. Dan saya tuh harapannya teman-teman di luar sana itu jangan berkecil hati, khususnya para perempuan gitu ya, karena kita memiliki kesempatan yang sama besar gitu. Baik kamu perempuan ataupun laki-laki, ketika kamu mampu untuk menjadi seorang pemimpin, ya maju dan perjuangkan kayak gitu sih. Waduh, berarti semuanya tuh memiliki kesempatan yang sama, kesempatan baik yang sama, wanita maupun laki-laki. Betul banget. Betul. Nah terus di sini kakak kan sudah menjabat selama berapa bulan kak sebagai ketua? Menjabat kurang lebih 4-5 bulan 4 ya. sampai 5 bulan. Iya, masih baru-baru ya. sih sebenarnya. Lumayan lah ya kak. Iya, lumayan lah. Lumayan lah ya kak. Nah itu tuh ada nggak sih kesulitan atau hambatan yang selama ini sejauh ini kakak rasakan gitu? Boleh dong cerita-cerita. Oke, hambatan ya. Sebenarnya untuk hambatan itu baik pemimpin perempuan ataupun itu laki-laki, tentunya akan ada hambatan itu ya. Hambatannya menyesuaikan dengan apa yang ia hadapi saat ini. Hambatannya menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini kayak gitu. Jadi yang saya pribadi hadapi itu tentunya ada beberapa hambatan, tapi alhamdulillahnya saya dan wakil saya itu saling melengkapi gitu, dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut. Mungkin kalau misal boleh diceritakan, salah satu hambatannya itu masih dalam lingkup internal sih sebenarnya, karena memang saat ini kita itu hybrid gitu ya, kita belum sepenuhnya itu offline. Jadi komunikasi kemudian juga interaksi antara saya dan pengurus lainnya masih ada beberapa yang memang online kayak gitu karena memang terkendala jarak dan ruang waktu, jadi kita masih komunikasi secara online. Tapi itu tidak menutup kemungkinan gitu ya, kita tetap berusaha untuk menjalin kerjasama, komunikasi, mengikat kekeluargaan kayak gitu. Tapi kabar baiknya gitu ya, insya Allah untuk semester depan kan kita akan mulai full offline juga ya. Semoga tidak ada perubahan lagi gitu ya. Semoga keadaan selalu membaik juga ke depannya. Nah, hal itu akan kami manfaatkan sebaik mungkin tentunya ya, untuk membangun komunikasi, membangun kekeluargaan internal HMPS. Nah, karena setelah kekuatan internal itu muncul gitu ya, kita akan mudah ke depannya, baik itu dalam penyelesaian problem gitu ya, problem organisasi, kemudian juga dalam realisasian program kerja gitu ya. Ketika kita sudah kokoh, sudah satu frekuensi, kita pun akan lebih bisa atau mampu memberikan kebermanfaatan untuk orang-orang di sekeliling kita. Kayak gitu sih harapan saya. Berarti hambatannya lebih ke lumayan internalnya untuk membangun komunikasi yang baik. Iya, betul. Benar, Kak. Dalam berorganisasi itu komunikasi itu penting sekali. Nomor satu banget ya. Apalagi sebagai pemimpin harus membangun komunikasinya. Betul banget. Gitu,